صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sebelum kita membaca kitab Siyarus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Palembani, kita niatkan bagi yang berhadir, sengaja aku menuntut ilmu agama, yang itu semua niat daripada salafun soleh kita yang terdahulu, kita niatkan karena Allah Ta'ala. Nah, sebelumnya kita membaca istighfar dan kita membaca syahadat. Mudah-mudahan dengan berkah istighfar yang kita baca dan syahadat yang kita baca, mudahan Allah Ta'ala mengampuni akan dosa kita yang terdahulu, juga dosa kita yang terkemudian, juga dosa keluarga kita, wabil khusus orang tua kita, jiran tetangga kita, juga seluruh muslimin wal muslimat. Yang kedua, kita meminta lawan Allah Ta'ala dengan karena Ia yang bersifat Ya Karim, dengan Allah yang bersifat Karim, bersifat Maha Kasih Sayang, kita meminta selalu mudah-mudahan kita dipandangnya dengan pandangan kasih dan sayang, juga keluarga kita, juga orang tua kita, jiran tetangga kita, juga seluruh muslimin wal muslimat. Juga mudah-mudahan bagi kita yang berhadir dan juga seluruh muslimin yang beriman, mudahan matinya husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. على به ما نوى شيخنا وبه سلفنا الصالح وبه سند إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب عبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. Waqala radhiyallahu anhu. Dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman, yang artinya apabila engkau wahai orang yang beriman, wahai kekasihnya Nabi Muhammad, melihat seseorang laki-laki ataupun perempuan yang beradat, yang kebiasaan mereka itu pergi ke masjid, maka naiklah saksi kamu bahwa itu orang ada mempunyai iman. Itulah biar. Nah, jadi ini malam alhamdulillah kita sedikit membuka kitab Syiarus Salikin yang kita mengesahkan tentang masalah ilmu, yang di sini bahwa apabila kita melihat seseorang laki-laki, yang laki-laki itu sudah biasa ataupun perempuan itu pun juga sudah biasa perginya itu ke masjid, nah maka ujar Nabi, si kita yang melihat, kita saksikan bahwa itu orang ada baisi iman. Itulah biar. Jadi pelajaran daripada Rasulullah ini malam, kita disuruh sidin berakhlak ya kalau biar, kita disuruh sidin berakhlak. Di antaranya kenapa jadi berakhlak? Karena kita berbaik sangka dengan sesama kita Islam. Nah itu alhamdulillah. Jadi jangan lagi kita berburuk sangka, kada boleh kita berburuk sangka. Bahkan seandainya kita amalkan berburuk sangka itu dikisahkan di dalam kitab Manaqib, itu akan menjadi kesudahan yang jahat, karena bisa jadi kena su'ul khatimah, kita mati. Nah itu jadi hendak baik mati, hendak bagus kita di penghujung kematian, banyak-banyak berbaik sangka kita lawan makhluk, lawan orang nang beriman. Nah itu ya kalau biar zahirnya sudah bagus, ini sudah ke masjidnya, Allah jangan dimacam-macami lagi, jangan diburuk sangkai, itu maksudnya. Nah itulah fashhadu janabi, saksikan olehmu janabi lahu bil iman, itu inya orangnya beriman. Itu Nabi. Itu jadi pelajaran ini malam, Nabi menyuruh kita berbaik sangka lawan orang. Dan lagi sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Tiada sempurna sembahyang yang wajib bagi orang yang dekat masjid itu, melainkan di dalam masjid dengan serta berjamaah. Nah itu jalan Nabi. Jadi kada akan sempurna sembahyang yang fardu nang kita kerja. Amun seandainya kita rumah kita dekat masjid, kada sempurna sembahyang fardu kita tuh. Nah kecuali kita ke masjid juga kita berjamaah di dalam masjid, nah hanya dikatakan sempurna sembahyang kita. Itulah ya. Nah sembahyang ini seabdul ibadat ya kala. Jadi apa nang paling abdul ibadat, yaitu sembahyang. Kenapa jadi abdul? Karena as-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang itu naiknya orang beriman kepada Allah Ta'ala, berhadap-hadap orang yang beriman lawan Allah Ta'ala. Satu aja tempatnya yang berhadap-hadapan tuh di mana? Di sembahyang. Amunnya hendak sempurna sembahyang, amun rumahnya dekat masjid, ke masjid. Nah itu anjuran daripada Rasulullah. Jadi jika bahasa kita ini malam nih, hadis nih menyuruh ke masjid. Nah itu seandainya kita ada keinginan ke masjid ya kalau seandainya kita ada keinginan ke masjid, ya kita coba-coba kita paksa-paksa sedikit hati nih supaya kita nih ke masjid ya kalau kita seandainya kada kawali mau waktu sewaktu barang ya kalau biar seandainya nang kelima waktu nih kada kawa atau sibuk dengan gawian pekerjaan atau nang macam-macam nih sewaktu barang, insya Allah nih karena ada hikmahnya itu pasti ada kena. Entah kita kah disuruh berakhlak, entah kita kah disuruh mendoakan orang yang di dalam masjid ya kalabian. Kita sudah belajar atau kita insya Allah masalah tasawuf, masalah akhlak, masalah ini dan itu tuh kita sudah paham, kita sudah belajar ya Allah insya Allah.
seandainya contoh nih lah di dalam masjid ini nah ada orang yang berkelakuan yang pina-pina aneh umpamanya dah. Nah mungkin si kita yang disuruh ke masjid kita disuruh mendoakan itu orang. Nah kemungkinan kayak itu ya kalau atau kita belajar seandainya orang ini salah ya kalau lah kayak apa kita menanggapi yang salah tadi, apakah kita celainya atau kita doakannya. Nah itu ya kalau biar munnya kita nih seandainya hati kada pernah dibersihkan, kada pernah dilatih kayak pahanak bagus hati. Nah itu ya kalau jadi harus ada latihan, harus keluar kandang ya. Jangan selalu di kandang ya, kalau keluar kandang sudah nggak apa-apa, insyaallah bagus saja yang jadi wali insyaallah. Insyaallah wali itu lah mendoakan orang ya kalau jadi kada mungkin diangkat Allah Ta'ala jadi wali amun inya kada menolong orang, kada mungkin. Jadi orang wali otomatis mendoakan orang atau menolong orang, pasti kayak itu. Apa aja dalam hadis itu ma ja'alallahu waliyan illa 'ala sakha wa husnil khalaq. Allah Ta'ala kada mungkin menjadikan seorang wali terkecuali mempunyai dua sifat. Yang pertama sifatnya wali, inya as-sakha, inya pemurah. Nah wali itu pemurah orangnya, kada pemarah ya kalau. Nah itu. Yang kedua apa pulang sifatnya? Yaitu sifatnya baik akhlak. Nah itu akhlaknya bagus benar. Itu sifat wali. Nah, walau seandainya jadi guru ibadatnya siang malam dikerja, yang puasanya dikerja nang sunnah, imbah itu pulang sembahyangnya ratusan rakaat, tapi sifatnya masih kada baik. Contohnya masih pemarah, muha kada sing manis-manisan lawan orang, menyambat-nyambati, masih menghina orang, masih menggosip orang, masih pulang kada setuju atau kada nyaman terus perasaan inya tuh lawan orang. Nah itu bukan wali, itu kada akan Tuhan angkat jadi wali walau ibadahnya itu banyak. Nah itu kenapa? Karena sabda Nabi sudah mengisahkan ya kalau biar. Jadi dasar awal wali itu pemulaan bisi sifat as-sakha wa husnul khalaq. Sifatnya harus ada itu. Harus pemurah, juga kada boleh pemarah, juga harus berisi akhlak yang baik. Harus berisi akhlak yang bagus. Nah mungkin kayak itu kalau insyaallah. Kalau bukan ini insyaallah harapnya bagus insyaallah lah. Makanya disuruh ke masjid tuh ya. Artinya mendoakan orang ya. Kalau di masjid itu kadanya sebuting sifat aja, yang ada di masjid itu ada macam-macam sifatnya kena. Umpamanya di masjid itu ada mungkin orang tua seberataan, semuanya di masjid itu orang tua tuh kada mungkin, pasti ada kena remaja ada juga kekanakan tuh, anak-anak kecil tuh ada juga. Nah kayak apa kita menanggapi kekanakan kecil tuh? Sabar kak kita, nah kan kayak itu. Jadi bagus ya latihan sabar tuh ke masjid ya. Latihan sabar ya kalau lah harus ada latihan. Nah habis. Dan lagi sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'ti fi akhiriz zaman unasun min ummati ya'tunal masajid fayaq'uduna fiha hilaqan dzikruhumud dunya wa hubbud dunya la tujalisuhum falaysa lillahi fihim hajah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kita nih Nabian pada menasihati kita, dengarkan nasihatnya Nabian. Yang artinya Jasidin akan datang masanya. Akan datang masa nanti di akhir zaman yang dimana manusia daripada umatku Jasidin, dan jelas kalau Bian, daripada umatku Jasidin yang mereka mereka datang akan segala masjid, mereka duduk di dalamnya, berhimpun berkeliling mereka, padahal atau keadaannya mereka berkumpul di masjid itu menyebut mereka akan pekerjaan dunia, bukan ilmu yang dikisahkan, bukan berzikir mereka itu, tapi mereka menyebut pekerjaan dunia.
dan mereka itu masih cinta lawan dunia, masih cinta lawan jabatan, masih cinta lawan harta. Nah, itu. Jadi hubud dunia itu macam banyaknya kalau biar pengertiannya. Jadi luas pengertian hubud dunia itu. Inya senang diagung-agungkan, hendak dipamer-pamerkan, hendak dianggap orang besar, itu hubud dunia juga. Inya cinta harta, hubud dunia juga. Inya cinta lawan wanita karena inya hendak mempuaskan nafsunya, itu hubud dunia juga. Nah itu. Nah, amun ada orang nang kaya itu di masjid ujar Nabi, maka jangan ikam duduk berhimpun dengan mereka itu. Jangan duduk di situ. Di lain ya duduk. Ya kalau nah imbah itu pulang ujar guru nih, ujar guru pulang, bukan ujar Nabi pulang, ujar guru pulang. Seandainya ini kamu melihat orang di masjid berkelakuan yang aneh-aneh, jaka contoh nang tadi aja tuh, inya berhimpun dengan mengerja, dengan mengisahkan dunia, padahal ini orang cinta dunia, ikam belain duduk, ikam tuh otomatis kena digunjang-gunjingnya tuh dan disambat-sambatinya tuh. Nah sekarang amunnya ikam disambatinya, apa hal ikam? Di saat ikam disambatinya kayak apa keadaan ikam? Itu jago tuh latihan. Latihan panaskah, melawankah, mendoakankah? Nah itulah ya. Nah, tapi insya Allah bukan ini mendoakan dong, insya Allah ya Allah. Latihan ya kalau latihan berakhlak ya kalau biar mbak. Harus naik kelas jadi guru kita ya kalian, jangan kakak itu aja, jadi harus naik kelas sudah. Jadi yang seandainya kita terkumpul lawan manusia-manusia yang macam-macam sifatnya, tinggal kitanya aja. Namun kita hendak naik ke derajat yang baik, akhlak tampilkan. Tapi kalau kita kada hendak naik derajat atau kakak itu aja, silahkan doakan yang jelek-jelek, silahkan. Tapi kadang insya Allah Wuhan ini mendoakan ya kalau walau muha itu masih ada rasa panas lah. Ya kenapa Pak? Yang penting belajar mendoakan orang. Inya kalau kita ujar guru mendoakan orang baik, kita plong jasidin, hati kita tuh tenang. Tapi kalau seandainya kita mendoakan orang tuh nang kada baik, nah hati kita tuh kada plong, kada tenang kita jasidin, kada tenang. Jadi munnya kita hendak tenang, banyak doakan orang. Munnya kita kada hendak tenang, silahkan doakan yang kada-kada. Itu ya kalau biar. Jadi rumus ketenangan mendoakan orang, rumus ketenangan kayak itu. Nyaman juga, pelong juga ya kalau biar pelong juga atau kawan kita kah umpamanya yang dahulunya kita seperjuangan di dalam beribadat, atau kawan kita kan yang dahulunya seperjuangan dalam mengerja kebaikan, sudah kada lagi kita doakan aja nya ya kalau jangan disesambatinya, jangan punya kita menyambatinya kita nang kada tenang ya kalau lah, siapa tahunya jadi wali kada tahu kita ya kalau lah yang siapa tahu. Tapi insya Allah Allah ni pemurah ya, insya Allah yakin dengan pemurah Allah Ta'ala ni insya Allah. Yang kita berhadir dudukan yang kita kaji ni nah di kitabnya Imam Ghazali ni kadang gampang-gampang. Imam Kutubul Ulum pangkat sidindo, wali Kutubul Ulum pulang, wali kutubnya ilmu siapa? Imam Ghazali. Ini sekarang yang kita baca kitabnya sampai dikisahkan di dalam kitab yang lain. Ujar Al-Habib Abdullah bin Husain, ada nama mengatakan Abdul Qadir Al-Aidarus, ujar Sidin, siapa orang yang membaca kitabnya Imam Ghazali, Imam Ghazali itu hadir ya Sidin, dan diisi rohaniyahnya kepada orang yang hadir di situ. Seandainya contoh itu orang kada mengamalkan di hari itu, kena pasti akan diamalkan karena keberkahannya Tuhan Imam Ghazali. Nah, itu kehebatan Imam Ghazali ini luar biasa ya kalau sampai dikisahkan di kitab yang lain ujar. Seandainya kitab Ihya Ulumuddin itu dibaca terus saja, kada diarti akan dibaca aja, itu orang kena hati seandainya rigat, seandainya kotor kena dibersihkan lawan Allah Ta'ala. Itu kehebatan kitab Imam Ghazali itu, apalagi mau dijelaskan yakin aja kita insyaallah ini ya kalau kita banyak bersangka baik aja pun lawan manusia bersangka baik, insyaallah lawan Allah Ta'ala bersangka baik kena insyaallah.
Insyaallah lawan wakilnya dulu, lawan wakilnya dulu, hanya kita lawan Tuhannya ya kalau ayo aja insyaallah bersangka baik aja. Jadi amalannya kita bersangka baik. Itu ya kalau ya. Jadi jangan duduk puja Nabi kita lawan orang yang mengesah dunia, orang itu masih cinta dunia. Amunnya di dalam masjid jangan duduk di situ, berartinya berjauh aja ya, di pinggir-pinggir masjid kah atau di samping-sampingnya kah. Nah itu jangan bergabung lawan inya. Macam-macam memang kisah-kisah dunia ini ya kalau kisah jabatan lah, kisah pasar lah, kisah bola lah, bola tak masjid kisahnya Allahu Akbar. Kacau ya kalau ada aja mengisahkan bola tuh wadahnya ya kalau tempatnya ada aja, tapi jangan di masjid. Masjid nih apa wadah nang paling mulia di muka bumi ya masjid, dihormati Pak, masjid ya kalau dihormati. Dihormati nih kita nih sudah ada khusyuk dalam masjid, berkesah-kesah nang dunia barang jangan ya kalau lah, barang jangan. Nah itu, nah maka Nabi kita tiada baginya Allah Ta'ala daripada mereka itu hajat, kada akan diterima hajat mereka itu. Ada dapat rahmat mereka yang mengesahkan tentang dunia, mun itu di dalam masjid. Nah jelas sejalan pian. Jadi munnya kita masuk ke dalam masjid, dasar bujur kita berniat sudah. Mulai awal kita nih, mulai rumah berniat, ya Allah, ulun ini hendak masuk masjid, satu aja niatnya, hendak beribadat lawan pian, hendak mencari ridhonya pian, bukan ridhonya manusia. Ulun nih kasini duduk beribadat, sembahyang, berzikir, bermacam-macam, hendak mencari ridho pian, hendak mencari pian itu senang, bukan hendak mencari kesenangan manusia. Seandai ulun jadi makmum, seandai ulun jadi imam, ulun kada peduli dengan ridhonya manusia. Jadi nak ulun pedulikan, yang penting pian ridho, yang penting pian senang. Nah itu kita belajar begamatan ya Allah. Begamatan belajar, dan orang jangan lagi dihiraukan, bekantut ke orang di masjid umpamanya nih, jangan dihiraukan, tutup hidung nih ya, tutup hidung seandainya ada nama bekantut nih, atau berkelakuan yang pina aneh-aneh, jangan tapi dihiraukan. Namun seandainya juga inya masih bakal lakukan yang pina macam-macam pulang, kita doakan ya sudah, kita doakan ya, kita lagi tinggal yang membijaksanainya pulang ya, kalau jangan sampai inya tuh makin salah tuh gitu. Nah punya kita mendoakan yang salah, musiah kita nih wali, pas kita nih wali, nah kita doakan salah, mah kasihan darinya. Kita kada tahu ya kalau pian ini soko wali kah ya, kalau kada tahu kita, makanya jangan mendoakan yang jelek-jelek, jangan. Kalau kabul kalau kabul jangan ya, kalau anak doakan sugih aja ada apa-apa, udah anak sugih itu, udah anak PBD banyak Tuhan ya kalau lah. Habis. Dan kata Sa'id bin Musayyib itulah, ada yang mengatakan ini tabi'in, ada yang mengatakan ini sahabat, itulah bian radhiyallahu an. Wajarasidin man jalasa fil masjidi fa inna ma yujalisu rabbah fama haqqahu ay yaqula illa khaira. Itu jasidin. Wajarnya Sa'id ibn Musayyib radhiyallahu an, Sidin, barang siapa yang duduk ia di dalam masjid, maka hanya sesungguhnya adalah duduk ia pada hadrah Tuhannya. Jelaslah yang di hadapan Tuhannya duduk, di hadapan Allah Ta'ala seakan-akannya nangka itu. Nah maka tiada hak, kada ada keberhakan untuk berkata-kata, melainkan hanya yang baik-baik aja. Kayak betul. Jadi kita buju-buju beradab. Padahal punya kita masuk ke dalam masjid ya kalau jangan mengesah nang macam-macam, jangan berkata nang macam-macam. Itu nang di luar atau belum lagi nang di dalam ya kalau. Nah, nang di dalam bang juga sama kan nih lawan nang di luar. Jangan sampai nang berkata nang macam-macam hati kita nih. Suara hati kita tuh jangan sampai macam-macam jamunnya kita di dalam masjid. Kita jaga ya kalau. Kita jaga suara hati itu, kita jaga suara hati. Seandainya suara hati
Ada timbul khayalan yang kada-kada dilawan dengan istighfar, atau kita lawan dengan salawat. Kita lawan terus. Seandainya hati itu timbul seorang nih lah, mungkin jadi guru kenapa jadi timbul, mungkin karena dirinya kita nih masih penuh dengan kotor. Hati kita nih, nafsu kita nih masih besar. Itu kemungkinan. Yang kadang-kadang yang timbul tuh nang kada baik. Nah, amunnya itu nang kada baik timbul, langsung dilawan dengan zikirkah, dengan salawatkah, itu caranya aja sih dia. Itu caranya. Lawan terusnya mati ya, karena mati ya. Insyaallah mati ya. Asal hakun melawan. Makanya dalam Quran tuh apa aja, uqtulun nafsa ya Allah, bunuh olehmu tuh nafsu, kan? Bunuh, bukan diperban ya Allah. Artinya nafsu ini bujur-bujur diperangi itu nah. Bujur-bujur dihajar, ya bahasa kita tuh harus bujur-bujur hantam buta lawan nafsu nih. Jadi kada kawa santai melawani nafsu. Apalagi letoy mah kada kawa kalah. Mun letoy kita lawan nafsu pasti kalah. Nafsu ini kuat Tuhan jalawannya. Ya kalau biar Tuhan dilawannya, ayo apalagi kita nang ada daya upaya gini lawan bibinan jalamah ya Allah. Itu kita. Itu kacaunya tuh. Apa aja nafsu waktu diulahkan Tuhan, apa aja Tuhan. Man anta jana gitu ya Allah taala. Apa aja nafsu. Anta ana aja nafsuhan di hadapan Allah taala. Ikam aku aja nafsuhan. Allah taala tuh kan. Ayo luar biasa nafsu. Padahal melihat Allah taala. Kan mun kita sok melihat ujar guru insyaallah sujud kita Allah taala nih. Hampir kita melakukan dosa, amunnya kita melihat ya kalau mungkin karena kita ditutupkan kah atau dia masih dihijabkan kah, nah itulah kita ya kalau. Nah itu. Jadi nafsu kita perangi begamatan dengan cara kita berakhlak ya kalau ya. Caranya berakhlak. Nah itu. Jadi suruhan Nabi hari ini masjid jadi. Nah itu. Jadi pas saja juga bulan puasa ya kalau. Ihan. Berapa puting hadis nanti kisahkan nah 3 puting Nabi menyuruh ke masjid, sedang kita menghadap ke masjid lah. Allahu Akbar, sayangi Nabi biar kesian sidin memadahi kita nyuruh ke masjidnya. Kalau sayang lawan Nabi kita beratan insyaallah biar insyaallah sayang kita lawan Nabi, insyaallah terdapat kita lawan Nabi beratan insyaallah biar ayo ya insyaallah terdapat. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullahu taala ujil sidin wa yarwa fil athar au fil khabar al hadis fil masjidi yaqulul hasanat kama taqulul bahaimul hashish. Itulah dia. Dan yang diriwayatkan oleh ulama pada asar, yakni di dalam perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu jua di dalam kabarnya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya ujaran Nabi kita juga inilah nih hadis nih, yaitu bercerita akan dunia di dalam masjid itu sama nang kaya memakan kebajikan, sama memakan kebajikan seperti memakan binatang akan rumput. Artinya habis kebaikan. Mun mengesahkan tentang dunia di dalam masjid kan. Ada lagi kisah kebaikan di dalam masjid itu kada ada keberkahan. Kemudian kita mengesahkan tentang dunia, intinya berdiam aja udah. Duduk ke masjid niat beribadat, amun kada kawajib ibadat berdiam. Sampai imam kada ingat ulun dalam kitab Ihya Ulumuddin itu kada ingat. Jadi ujar imam tuh lebih baik kuring jadi dalam masjid daripada kita berkisah-kisah dalam masjid. Seandainya nih di dalam masjid ini sudah macam-macam orang aneh-aneh sudah umpama nih, seekong berkisah masalah bola, seekong berkisah masalah jabatan, seekong berkisah masalah politik nih, kita di tengah-tengah situ berjauh kita. Seandainya kita kada kawal lagi beramalan, jadi lebih baik guring kita di sini, lebih baik tidur. Ada itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Malakan ya. Karena guring dalam masjid itu Bapak. Ya kalau lah artinya menghindari dah. Tapi munnya bagusnya tuh Pak amalan juafang ya kalau mun bagusnya. Munnya kata apa ya sudah hai.
sedikit lagi lah. Dan berkata Anas bin Malik, khaddamnya Nabi kita. Ini khaddam, ini pembantunya Rasulullah, berkata, man asraja fil masjidi sirajan lam tazalil malaikatu wa hamalatul arsh yastaghfirun lahu ma dama fi dzalikal masjidi dawuhu. Ujarnya Anas bin Malik, yang inya pasti belajar lawan Rasulullah. Jadi kada sembarangan sidin mapandar. Ujar sidin, barang siapa yang memasang pelita, yang memasang lampu, itulah ya, memasang lampu di dalam masjid, maka senantiasa segala malaikat dan khususnya malaikat yang menanggung, malaikat yang mengangkat, atau ada juga yang mengatakan yang di sisi arash, itu mereka memintakan ampun bagi orang yang memberi, bagi orang yang mengandak pelita atau lampu di masjid, selama ada pada masjid itu cahaya pelita itu selama ada cahaya pelita itu. Ada yang mengartikan selama nyala, ada yang mengartikan selama masih ada lampunya di situ. Jadi kalau lampunya kan ada lagi, kadang mendoakan lagi malaikat. Nah itu ya kalau biar. Nah, tapi mau duit pang sama aja ujar guru, atau bangunan yang lain kah? Seandainya tuh kita bari itu apa semen untuk masjid nih kita niatakan, atau duit kita kah ditukarkan bahan. Nah bahan tuh selama masih ada di dalam situ, malaikat yang menanggung aras memintakan ampun lawan di kita kan. Atau seandainya contoh kita niatakan gasan untuk orang tua kita nih, nah itu dimintakan ampun juga, malaikat yang memintakan ampun. Itulah di sisi aras, luar biasa di sisi aras. Itulah biar ini masalah masjid malam ini ya kalau yang dikisahkan. Nah mudah-mudahan mudah-mudahan kita kalau mengamalkan seberatan ya kalau sampai sini aja. Mudah-mudahan dengan berkah pembacaan ini kitab, mudah-mudahan kita seberatan selalu ditambah-tambah ibadah, dikuatkan selalu iman, diamankan kita dunia dan akhirah, dan mudah-mudahan diampuni segala dosa zahir lagi yang batin, keluarga kita, orang tua kita, jiran tetangga kita, juga seluruh muslimin wal muslimat. Juga mudah-mudahan dengan berkah ini kitab, dengan berkah Imam Ghazali, mudah-mudahan kita selalu dipandang kasih dan sayang lawan Allah Ta'ala seberataan keluarga kita, orang tua kita, dan seluruh muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahyina bit taqwa, Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.